Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki topik 3, yaitu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Sebelumnya kita telah membahas topik 1 dan topik 2. Sekarang kita masuk pada pembahasan di topik ketiga. Oke, yang pertama, perspektif sosial dalam pembelajaran. Itu menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi dan interaksi sosial antara siswa dan guru. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kebutuhan dan keberagaman siswa dalam lingkungan sosial. Yang perspektif sosial dalam pembelajaran, jadi dalam pembelajaran menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam proses pembelajaran, bisa dilakukan dengan kolaborasi atau diskusi. Kemudian untuk memperhatikan kebutuhan dan keberagaman siswa dalam lingkungan sosial, ya bisa dalam pembelajaran dilakukan sistem student center seperti pembelajaran inquiry atau pembelajaran praktik. Jadi memperhatikan keberagaman dan lingkungan sosial seperti membuat kelompok yang random atau membuat kelompok yang heterogen, tidak homogen. Setelah perspektif sosial, kemudian perspektif budaya dalam pembelajaran. Dan perspektif budaya dalam pembelajaran itu menekankan pentingnya konteks budaya dalam proses pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran dimasukkan muatan-muatan budaya lokal seperti budaya, kalau di sini ada budaya Sunda, berarti dimasukkan pembelajaran bahasa Sunda. Kemudian mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya. Ya, karena kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, jadi kita perlu menanamkan pemahaman keberagaman budaya agar terciptanya sifat toleransi antar budaya di antara peserta didik. Kemudian mengintegrasikan budaya dalam kurikulum dan pengalaman pembelajaran. Dan seperti contohnya pengalaman pembelajaran mengintegrasikan budaya, misalkan praktek menari tradisional atau praktek bernyanyi musik tradisional atau lagu-lagu tradisional. Kemudian perspektif ekonomi dalam pembelajaran. Ya, menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam pengalaman pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Seperti contohnya peserta didik diajak pergi ke pasar untuk praktik jual beli, jadi bisa mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Ya, itu tadi contohnya peserta didik diajak untuk melakukan transaksi jual beli di pasar ataupun kondisi kelas yang dibentuk seperti pasar. Kan tetapi lebih efektif atau pengalaman pembelajaran yang lebih real, ya seperti tadi, peserta didik bisa diajak ke pasar untuk praktik jual beli dan segala macam tawar menawar seperti itu. Kemudian di sini ada perspektif politik ya terhadap pembelajaran dalam pembelajaran. Pertama, bisa mendorong pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan peran individu dalam masyarakat. Dan menekankan pentingnya lingkungan politik dalam proses pembelajaran, memperhatikan implikasi kebijakan politik pada pendidikan dan pembelajaran. Ya, karena kita tahu politik juga mempengaruhi atau berpengaruh penting atau berperan penting terhadap pendidikan, maka dalam pembelajaran juga sama. Selanjutnya ada contoh pengaplikasian atau implementasi dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran.
pertama bisa memperhatikan keberagaman siswa dalam merancang kurikulum dan pengalaman pembelajaran ya dalam implementasi perspektif sosial budaya, sosial kultural dalam pembelajaran. Kita harus mempertimbangkan keberagaman siswa dalam merancang kurikulum di sini. Kalau dalam satuan pembelajaran atau di kelas, maksudnya rencana pembelajaran atau RPP. Di dalam RPP kita harus merancang untuk pengalaman pembelajaran yang mempertimbangkan keberagaman siswa. Kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Bisa juga kita masuk atau menjalin kerjasama dengan komunitas lokal seperti komunitas remaja masjid. Nah, di situ kita bisa menciptakan pengalaman pembelajaran anak-anak atau bisa juga komunitas lokal pencinta alam gitu, atau komunitas lokal pertanian atau peternakan gitu, bisa kan. Peserta didik diberikan pengalaman pembelajaran seperti pada pertanian. Peserta didik dapat pengalaman dalam proses menanam atau dalam perikanan atau peternakan. Peserta didik dapat pengalaman pembelajaran tentang merawat hewan. Kemudian menjalin keterkaitan antara dunia kerja dan pengalaman pembelajaran. Ya, seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan, pengalaman pembelajaran dalam dunia kerja bisa saja dikaitkan dengan misalkan peserta didik diajak ke pasar untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, itu juga salah satu contoh pengalaman pembelajaran. Ya, sekian dari saya untuk topik ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.